Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap belajar apa yang disebut dengan menjadi bijaksana. Itu harus terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya supaya kita tampil menjadi seorang pemenang. Kemarin kita telah bicara di bagian pertama bahwa bijaksana membuat kita ini tidak mengalami kerusakan atau kerugian atau kehancuran. Kisah itu yaitu tentang seorang yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu. Dan ketika timbul masalah, maka rumah itu tidak menjadi roboh. Pagi ini di bagian kedua kita melihat, saudara mengerti tentang kisah seorang yang disebut dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama membawa pelita, tapi yang bodoh dia tidak membawa buli-buli minyak yang terisi dengan minyak penuh, kosong saja. Tetapi yang bijaksana, dia membawa pelita dan dia membawa buli-buli yang terisi dengan minyak. Dan ketika mempelai itu datang, lalu apa yang terjadi, saudara Tuhan? Yang bodoh itu datang kepada yang bijaksana. Tolong bagi minyak itu supaya aku bisa nyala juga pelitaku. Seperti itu kira-kira. Dan orang yang bijaksana, dia tidak berkata, jangan ini punya aku, tidak. Dia bisa menjawab sesuatu yang luar biasa. Dikatakan dalam Matius 25 ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi saudara kasih Tuhan, jawaban ini begitu luar biasa. Dia tidak menolak supaya, atau dikatakan pelit tidak memberi minyak, tapi dia berkata, tidak, kalau aku memberikan sebagian minyak untuk kamu, maka yang terjadi, untuk kamu tidak cukup, untuk aku tidak cukup. Jadi sia-sia aku membagikan, tidak ada gunanya. Karena tidak cukup untuk kamu dan tidak cukup untuk aku. Lebih baik kamu pergi dan membeli. Dan perempuan itu yang bodoh itu, 5 yang bodoh dia pergi membeli. Dia tidak sakit hati dan lain sebagainya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang bijaksana itu akan memberi jawaban tanpa harus melukai hati. Karena mereka mempunyai kebijaksanaan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita memiliki kebijaksanaan untuk menghadapi sekitar kita. Supaya kita tidak dirugikan dan kita pun tidak melukai orang lain. Di dalam Amsal dikatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan itu mampu memelihara hidup kita. Di tengah-tengah situasi semacam ini, orang bisa menipu, orang bisa membuat kejahatan dan lain sebagainya. Dunia semakin sulit. Betapa pentingnya kita ini harus hidup dan menjadi bijaksana. Supaya kita bisa mengatasi masalah yang terjadi, yang datang dalam hidup kita. Bukannya orang yang bijaksana tidak mengalami masalah. Orang yang bijaksana bisa mengalami masalah, tetapi bisa menyelesaikan tanpa harus mengalami kerugian, tanpa harus mengalami kehancuran. Dikatakan orang yang bijaksana akan terpelihara. Biarlah hidup saudara hari ini kita bisa bijaksana, memiliki kebijaksanaan dalam hidup kita, maka kita akan terpelihara. Kita bukan hidup apa kata orang, tapi kita hidup apa kata firman. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Jadi orang yang bijaksana tidak hidup dari apa kata orang, tapi hidup dari apa kata firman Tuhan. Maka sudah akan menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan. Jadilah bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Bila setiap kami yang mendengarkan menjadi bijaksana untuk menghadapi hidup di sekitar kami, sehingga kami tidak mengalami kerugian, kerusakan, dan kehancuran, tapi kami tampil sebagai orang yang teguh, pemenang di akhir zaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya.